pagi semuanya, semangat selalu. Oke, yuk kita lanjutkan bagaimana kita akan menyusun anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas persediaan. Nah, untuk stabilitas persediaan di sini otomatis nanti yang akan relatif stabil adalah angka-angka yang ada di persediaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyelisihkan dulu berapa persediaan awal dengan akhir. Di awal kasus kemarin sudah kita lihat bahwa persediaan awalnya adalah 8.000, persediaan akhirnya adalah 6.000. Nah, sehingga di sana ada selisih 2.000. Nah, selisih tersebut dibagi 12 sehingga per bulannya ketemunya adalah 166,67 unit. Nah, di sini lagi-lagi ada angka desimal. Karena ada angka desimal harus kita bulatkan. Ini langkah yang pertama. Kalau langkah yang kedua, tingkat selisih persediaan awal dan akhir itu kita cari agar bilangannya bulat. Nah, biar bilangannya bulat, kita bagi 10 menjadi 200 unit. Pertanyaannya adalah, boleh nggak Bu, itu 2.000 tidak harus dibagi 10, tapi kan yang penting di sana bulat Bu, dibagi 5, boleh aja. Berarti nanti di sana per bulannya akan dapat alokasi tambahan 400. Kalau dibagi 4 bulan berarti nanti akan dapat alokasi di sana 400 kayak gitu. Nah, sehingga di sini asumsinya kita mengalokasikannya 2.000 itu ke dalam 10 bulan. 10 bulan itu bisa dipilih 10 bulan yang memiliki penjualan tertinggi atau langsung kita diterapkan di bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Nah, sama seperti yang sebelumnya, langkah pertama kita buat tabel dulu, di mana tabelnya di sana ada kolom bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal dan produksi. Nah, yang harus kita isikan yang pertama itu adalah bulan. Bulan kita isikan dulu dari bulan Januari sampai dengan Desember. Setelah itu isikan angka-angka yang tertera di rencana penjualan. Bulan Januari rencana penjualannya 6.000, bulan Februari 6.400 dan seterusnya. Kemudian di sana yang bisa kita isikan berikutnya itu adalah persediaan awal. Karena sudah tercantum di atas tadi bahwa persediaan awalnya 8.000. Nah, sementara di atas sudah kita sepakati tadi bahwa 2.000 ini akan kita bagi ke dalam 10 bulan yang sama. Ya sudah, berarti nanti di setiap bulan, di bulan Januari sampai dengan Oktober akan ada selisih persediaan awal dengan akhir sebanyak 200. Nah, kalau persediaan awalnya 8.000 berarti persediaan akhirnya 8.000 dikurangi 200 sehingga persediaan akhirnya 7.800. Nah, di sini berarti kita sudah bisa menemukan rencana penjualan sudah ada datanya, persediaan akhir sudah ada datanya, persediaan awal sudah ada datanya. Sehingga kita isikan. Kalau ketika mencari anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas produksi, kita cari dari rencana produksi, tapi karena di sini yang stabil adalah persediaannya, kita memulainya dari rencana penjualan. Rencana penjualan 6.000, persediaan akhirnya 7.800 sehingga kebutuhan di sini adalah 13.800. Ini typo ya, 13.800. Kemudian persediaan awalnya 8.000 sehingga rencana produksinya 5.800. Nah, kalau sudah di sana rencana penjualan Februari 6.400. Kemudian yang bisa kita isikan apa? Yang bisa kita isikan di sana adalah persediaan awal. Dari mana persediaan awal bulan Februari? Persediaan awal bulan Februari asalnya dari persediaan akhir bulan Januari. Sehingga di sini ketika sudah terisikan persediaan awal 7.800, lagi-lagi kita ingat kesepakatan di awal. Selisih antara persediaan akhir dan awal 200, berarti nanti di sana 7.800 dikurangi 200 yaitu 7.600. Sehingga tingkat kebutuhan di sana adalah sebanyak 14.000. 14.000 dikurangi 7.800. Nah, hasilnya di sana adalah 6.200. Nah, seperti itu. Sehingga akan kita bisa lihat tabel di sini seperti ini. Nah, ini. Kita lihat Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember rencana penjualannya
6.000, 6.400, 6.400 sampai dengan 5.600. Sementara data yang bisa kita isikan adalah data persediaan awal 8.000, data persediaan akhir 6.000. Nah, itu. Sehingga sudah muncul di sana masing-masing alokasi dari pendistribusian bagaimana mencari persediaan awal, persediaan akhir. Dan kalau sudah kita hitung cermat dan kita itu benar menghitungnya, nanti akan bisa kita lihat bahwa angka-angka yang tertera di persediaan awal dan persediaan akhir ini relatif sama dan selisihnya selalu 200. Coba kita lihat ya. Persediaan akhir dari Januari ke Februari selisihnya berapa? 200. Dari Februari ke Maret 200. Dari Maret ke April 200 semua. Baru tidak ada selisih 200 ketika kita bulan November. Mengapa? Karena tadi kita sudah sepakat bahwa selisih persediaan dialokasikan di 10 bulan pertama sejak bulan Januari, sehingga November dan Desember tidak ada perubahan. Nah, seperti itu. Sama juga persediaan awal di sini juga relatif stabil, semua selisih 200. Bahkan kalau kita lihat antar persediaan sendiri selisih 200, antar persediaan awal dan akhir juga terjadi selisih 200. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa angka-angka yang terdapat di persediaan itu relatif stabil. Sementara angka-angka yang terletak di kolom rencana produksi tidak relatif stabil karena memang kebijakan yang kita gunakan di sini adalah kebijakan persediaan. Oke, gitu ya. Jadi ketika belum paham, kita bisa sharing ketika kita di kelas offline atau ketika kita discuss bisa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.